Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ikhwanul kiram wa akhwatil karimat, a'azzakumullah. Kaif halukum? Al-yawma naltaki marratan ukhra. Kita bertemu kembali pada pelajaran bahasa Arab kita. Belajar bahasa Arab dari nol. Pada pertemuan pertama dan kedua kita telah mengambil, yang pertama kita telah mengambil bahasa Arab dan susunannya. Kemudian pertemuan yang kedua kita telah mengambil alamatul ism, ya, tanda-tanda kata benda. Kemudian pada pertemuan ketiga ini kita akan mengambil alamatul fi'il, ya, tanda-tanda atau ciri-ciri kata kerja. Namun sebelum kita masuk ke dalam pembahasan mengenai ciri-ciri dari kata kerja, ya, dari fi'il, maka terlebih dahulu di sini dianjurkan untuk kita menghafal ad-dhamair atau dhamir. Dhamir jamaknya ad-dhamair atau kata ganti. Jadi kata ganti di sini kita bisa bagi menjadi 3. Yang pertama kata ganti orang ketiga yang kita sebut dengan dhamirul ghaib atau ghaib. Kemudian kata ganti orang kedua yang disebut dhamir al-mukhatab. Kemudian kata ganti orang pertama atau dhamir al-mutakallim. Di dalam dhamir al-ghaib, ya, kata ganti orang ketiga terdapat 6 kata ganti yang harus dihafalkan. 3 untuk laki-laki dan 3 juga untuk perempuan. Yang pertama yaitu huwa. Huwa adalah dia laki-laki satu orang. Ya, huwa dia laki-laki. Ya. Kemudian ada huma. Huma mereka berdua. Huma mereka berdua. Kemudian ada hum. Mereka lebih dari 2 orang. Kata ganti untuk mereka lebih dari 2 orang. Kemudian yang untuk perempuan ada kata hiya atau untuk dia perempuan, ya. Kemudian ada huma, mereka berdua, ya. Untuk perempuan yang perlu dipahami di sini bahwa huma untuk laki-laki dengan huma untuk perempuan itu sama. Yang membedakan nanti ketika kita masuk ke dalam pembahasan tentang fiil, kata kerja. Karena kata kerja untuk 2 kelompok ini berbeda. Antara untuk laki-laki 2 orang dengan perempuan 2 orang itu berbeda. Kemudian ada hunna. Ada hunna, ya, untuk mereka lebih dari 2 orang, ya, untuk perempuan. Kemudian kita masuk pada kata ganti orang ketiga. Atau kata ganti orang kedua, ya. Afwan. Kata ganti orang kedua yaitu di sini ada dhamir al-mukhatab, ya. Sama seperti dhamir ghaib ada 6. 3 untuk laki-laki dan 3 untuk perempuan. Yang pertama dari anta. Anta kamu laki-laki, ya. Mukhatab di sini artinya orang yang kita ajak bicara, ya. Mukhatab orang yang kita ajak bicara atau yang berada di depan kita. Anta berarti kamu, ya. Di sini untuk laki-laki. Kemudian ada antuma, ya. Antuma, ya. Misalkan kita berbicara dengan 2 orang laki-laki. Nah, kemudian ada antum. Antum ketika kita berbicara dengan 3 orang atau lebih dari 3 orang laki-laki. Kemudian ada anti. Anti untuk perempuan, ya, kamu perempuan. Ya. Kemudian ada antuma. Ya, kalian berdua. Ketika kita berbicara dengan 2 orang perempuan di hadapan kita, maka kita akan memakai kata ganti antuma. Ya.
Namun sama seperti yang disampaikan pertama, bahwa untuk dua orang ini sama antara huma ya. Kemudian ada antuma sama antuma. Jadi dua-duanya sama, namun yang membedakan adalah ketika masuk dalam kata kerja. Karena kata kerja pada dua kelompok ini berbeda. Kemudian yang ketiga, ya, antunna. Antunna kata ganti yang kita pakai ketika kita berbicara dengan 3 orang atau lebih, khusus untuk perempuan. Kemudian ada kata ganti orang pertama, ya. Di sini ada dhamir al-mutakallim, ya, orang yang berbicara. Ada ana, ya, saya. Kemudian ada nahnu, ya, kami. Jadi untuk dhamir atau dhamair ini tolong dihafalkan, ya. Misalkan kita urutkan dari orang ketiga, kemudian orang kedua, kemudian orang pertama, ya. Dari goib, ya, yang tidak ada, kemudian mukhatab yang kita ajak bicara, kemudian al-mutakallim yang berbicara. Misalkan kita urutkan dari laki-laki, ya, kemudian perempuan, ya, kemudian laki-laki perempuan. Jadi huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Jadi tolong untuk kata ganti dihafalkan, karena ini akan berpengaruh dalam penjabaran mengenai kata kerja nanti. Oke. Kita masuk pada pembahasan hari ini, yaitu mengenai alamatul fi'il, ya, tanda-tanda fi'il atau kata kerja atau ciri-ciri fi'il. Fi'il artinya kata kerja. Al-fi'il, al-fi'lu, alamatul fi'il. Alamatul fi'il atau tanda kata kerja, ya, tanda-tanda kata kerja itu di sini disebutkan ada 4, ya. Namun ada beberapa tanda atau ciri-ciri yang akan dibahas ketika kita memasuki pembahasan mengenai wazan atau bentuk fi'il. Terdapat 4 alamatul fi'il, ya, 4 tanda kata kerja. Yang pertama bisa didahului oleh kata qad, ya. Kemudian yang kedua bisa didahului oleh kata saufa. Yang ketiga bisa didahului sa, ya. Kemudian yang keempat adanya ta'ut ta'nis as-sakinah, adanya huruf ta sukun yang menunjukkan ta'nis atau menunjukkan bahwa fi'il atau kata kerja itu, ya, untuk dhamir muannas atau perempuan. Yang pertama bisa didahului oleh qad, ya. Di sini kata-kata yang didahului oleh qad adalah fi'il, ya. Adapun isim atau kata benda tidak akan didahului oleh kata qad. Contohnya qad qamat as-shalah atau qad qamatis shalah. Nah, karena terdapat kata qad sebelum kata qamat, maka bisa dipastikan bahwa kata qamat adalah fi'il karena didahului oleh kata qad. Untuk menambah wawasan, ya, kita pahami kata atau makna dari kata qad ini. Jika qad, ya,
masuk ke fi'il madhi, maka maknanya adalah untuk menekankan atau litakid, ya. Contohnya, qad aflahal mu'minun, ya. Artinya sungguh beruntung orang-orang beriman. Kata qad di sini menjadi bermakna sungguh. Nah, jika kata qad masuk ke fi'il mudhari, maka maknanya menjadi terkadang atau bisa saja atau seringkali, ya. Tergantung teks kalimatnya. Contoh, yanjahul kaslan. Yanjahul kaslan artinya berhasil orang yang malas, ya. Atau orang malas itu berhasil. Maka ketika kata tersebut kita tambahkan qad, ya. Qad yanjahul kaslan, maka maknanya menjadi terkadang, ya. Terkadang orang malas itu berhasil. Qad yanjahul kaslan, ya. Yanjah artinya berhasil, ya. Kalau kita masukkan kata qad, maka dia bisa berubah menjadi terkadang, ya. Terkadang orang malas berhasil. Contoh yang kedua, pada kalimat yanjahul mujtahid, yanjahul mujtahid, ya, artinya berhasil orang yang sungguh-sungguh atau orang yang sungguh-sungguh akan berhasil, ya. Ketika kita tambahi kata qad pada kalimat tersebut, maka dia bisa bermakna seringkali, ya. Kalau kita tambahkan qad yanjahul mujtahid, ya, maka artinya seringkali orang yang bersungguh-sungguh berhasil. Kemudian yang kedua, dari salah satu ciri-ciri fa'il atau fi'il, ciri-ciri fi'il bisa didahului oleh kata saufa, artinya kelak. Kata-kata yang didahului oleh saufa adalah fi'il. Contohnya, saufa ta'lamun, kelak kalian akan mengetahui. Nah, kata ta'lamun merupakan fi'il karena didahului oleh kata saufa, ya. Saufa ta'lamun, kelak kalian akan mengetahui. Jadi dapat kita pahami bahwa kata ta'lamun merupakan fi'il atau kata kerja karena didahului oleh kata saufa. Untuk catatannya, dapat kita lihat bahwa kata saufa maknanya adalah kelak atau di kemudian hari dan menunjukkan jarak waktu yang sangat lama. Adapun isim tidak dapat dimasuki oleh kata saufa atau didahului oleh kata saufa. Jadi salah satu ciri dari fi'il adalah dapat didahului oleh saufa, yang berarti kelak. Kemudian yang ketiga, dari ciri-ciri fi'il atau kata kerja, ya, adalah salah satunya didahului oleh sa, akan, ya. Kata-kata yang didahului oleh sa adalah fi'il. Contohnya, sata'alamun, ya, kalian akan segera mengetahui. Kata ta'alamun, ya, masuk dalam kategori fi'il karena didahului oleh kata sa, sata'alamun.
satanjahun. Ya. Jadi merupakan fi'il. Catatannya, sa maknanya adalah akan atau nanti. Berbeda dengan saufa. Jika fi'il didahului sa, maka akan menunjukkan akan terjadi segera dan jarak waktunya pendek. Sebagaimana saufa tidak bisa masuk kepada isim, maka sa juga tidak bisa dimasuki isim. Nah, perbedaan antara sa dengan saufa, kalau saufa berarti kelak, ya. Sedangkan sa akan. Jadi, kalau kita memasukkan kata sa ke dalam satu kata kerja, maka kata tersebut berarti dia akan, ya, akan segera mengerjakan apa yang diinginkan. Misalkan Andi akan pergi ke pasar. Ya. Kalau kita gunakan saufa yadhhabu Andi ila suq, berarti di sini waktunya belum tahu kapan Andi akan pergi ke pasar. Ya. Tapi waktunya belum tahu kapan dia akan pergi. Ya. Kalau kita masukkan kata sa ke dalam kalimat tadi, sayadhhabu Andi ila suq, berarti di sini dia akan segera pergi. Jadi berbeda dengan saufa. Kalau saufa kelak, waktunya agak panjang, sedangkan sa segera, langsung. Kemudian kita masuk ke yang keempat, yaitu ta'u ta'nits as-sakinah. Ya. Di sini disebutkan bahwa ta'u ta'nits adalah ta sukun, ya, di akhir fi'il yang menunjukkan tanda muannas atau wanita. Contohnya, qomat Fatimatu, telah berdiri Fatimah. Kata qoma diketahui sebagai fi'il karena di akhir kata tersebut terdapat ta ta'nits, ta sukun yang menunjuk kepada perempuan. Ya, qamat Fatimatu, qamat Fatimatu, telah berdiri Fatimah. Catatannya, fi'il yang dimasuki ta ta'nits disebabkan karena fi'il tersebut disandarkan kepada fa'il muannas, ya, atau pelakunya perempuan. Qamat Fatimah. Tapi kalau untuk laki-laki, misalkan qoma Andi, ya, Fatimah perempuan, maka di sini dipakai ta'u ta'nits. Ya. Baik. Sampai di sini pembahasan untuk kali ini. Kita akan lanjutkan lagi nanti pada pembahasan tentang wazan, ya. Tentang wazan pada video yang selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wa nakhtatim bi du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.